Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah like, komen, dan share video YouTube ini. Saya yakin semua yang disampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu kehidupan sehari-hari kita. Saat ini kita sedang membaca buku Scripting the Life You Want, Manifest Your Dreams with Just Pen and Paper. Royce Christine, Inner Tradition, Rochester, Vermont. Saat ini kita sudah sampai ke chapter 3, bagian 3, langkah 1. Tulis daftar keinginan harian Anda. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Langkah 1. Tulis daftar keinginan harian Anda. Tidak ada tempat di mana Anda bisa berada di tempat yang tidak seharusnya. The Beatles. Semua yang Anda butuhkan adalah cinta. Harus dipelacak dan hampir mati ditikam sebelum akhirnya mendapat petunjuk semesta, Tuhan, isi, kosong bahwa saya benar-benar perlu memperhatikan ajaran, permisi, hidupmu sedang menunggu. Buku itu memiliki benih dan ternyata saya memiliki tanah, matahari, dan air untuk membuat ide kecil tumbuh menjadi sesuatu yang akan mengubah hidup saya dan sekarang hidup Anda selamanya. Saya meletakkan buku itu selama 18 bulan setelah saya diejek oleh teman-teman dan keluarga saya. Tetapi buku itu menemukan jalan kembali ke dalam hidup saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Saat itu April 2005 dan saya berada di bulan keempat, saya tinggal sendiri di Los Angeles. Saya akhirnya membuat transisi dari acting di teater ke acting di TV dan film secara profesional. Saya memiliki kelas acting pagi untuk pergi ke yang saya cintai. Namun, saya bangun dengan firasat terkuat yang pernah ada untuk tidak pergi ke kelas. Aku tidak bisa menempatkannya sama sekali, tapi aku punya firasat buruk bahwa jika aku pergi ke kelas, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ibuku berada di kota mengunjungiku dan dia bersikeras agar aku pergi. Dan karena aku tidak punya alasan nyata di luar firasatku untuk tidak pergi, aku mulai bersiap-siap. Apartemen tempat saya tinggal saat itu berada di Orchid Avenue, sebuah jalan kecil yang tenang yang buntu di dinding belakang teater Cina yang terkenal di Hollywood dan Highland Center. Saya tinggal di sebuah gedung yang dibangun pada awal tahun 1920-an di Hollywoodland. Seperti kebanyakan bangunan apartemen kecil pada masa itu, tidak ada tempat parkir, baik tanah maupun garasi. Hanya tempat parkir pinggir jalan yang diizinkan dan sangat terbatas. Ini berarti saya sering harus memarkir mobil saya beberapa blok jauhnya atau ke atas bukit curam yang menjadi Orchid Avenue setelah melintasi Franklin Avenue. Inilah yang terjadi pada pagi yang menentukan ini. Hanya beberapa hari sebelum ulang tahunku yang ke-17. Terhadap segala sesuatu dalam diriku yang berteriak padaku untuk tidak pergi ke kelas acting. Aku selesai bersiap-siap dan berjalan keluar dari pintu depan gedungku. Itu adalah kelas acting yang sangat pagi dan LA, kota di mana semua orang suka tidur larut malam, mirip dengan kota hantu pada jam itu. Segera setelah saya menyeberang jalan, saya bertemu dengan seorang pria yang sangat tinggi yang membawa pisau yang segera dia dorong ke atas memanjang ke perut saya. Jika dia memindahkan pisau yang sangat tajam dan sangat panjang hanya 1/10 mm lebih dekat, dia akan dengan mudah mengiris saya.
Dia mulai berteriak tentang bagaimana dia baru saja dibebaskan dari penjara pagi itu dan menunjukkan kepada saya semacam kartu identitas penjara dengan tangan yang tidak menekan pisau ke arah saya. Bagian ini agak kabur karena saya cukup yakin ini adalah saat saya akan mati. Saya tahu dia menginginkan uang, yang berarti dompet saya dengan lisensi saya dan kartu penting lainnya yang saya miliki di dalamnya. Itu tidak masalah, tapi aku tidak berpikir jernih. Saat dia meneriakiku, aku entah bagaimana dengan cekatan menyelipkan tangan yang dia dorong dengan canggung di belakang punggung saya ke dalam saku saya dan tepat di lipatan dompet di mana saya untungnya memiliki uang $20. Begitu saya tahu saya memiliki jari-jari saya di sekitarnya, saya berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa saya hanya akan berjalan-jalan dan tidak membawa dompet saya. Dia menempatkan saya dalam posisi yang aneh dan terus-menerus mencari polisi karena kami berada di siang hari bolong di jalan yang akan segera sibuk. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya memiliki $20 yang saya hasilkan. Dia tampak marah, tetapi tidak cukup untuk menikam saya. Dia mengambil uang itu dan benar-benar berlari di seberang jalan dan berhenti tepat di depan gedung apartemenku. Mengetahui saya tidak bisa berjalan kembali jika dia melihat saya dan kemudian tahu di mana saya tinggal, saya cukup yakin dia tidak melihat saya berjalan keluar dari gedung. Saya membuat keputusan untuk berjalan sangat cepat ke mobil saya, yaitu di arah yang berlawanan dari tempat dia berada dan terselip di sudut, ke atas bukit dan keluar dari pandangannya. Aku masuk ke mobilku dan mulai mengalami hiperventilasi. Aku bekerja melewati kaki bukit dalam keadaan linglung. Tahu aku tidak bisa kembali ke apartemenku, tapi aku juga terlalu terguncang untuk pergi ke kelas aktingku. Saya menelpon pelatih saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya baru saja dirampok dan tidak akan bisa datang hari ini. Dia sangat simpatik. Saya terus mengemudi di sekitar Hollywood dalam lingkaran, mencoba mencari tahu kemana harus pergi. Ibuku tidak menjawab ponselnya. Tolong, jangan tanya saya mengapa saya tidak pergi ke polisi atau menelpon polisi. Anda yang pernah berada dalam situasi serupa pasti akan memahami ketakutan dan kebingungan yang dapat menguasai Anda dalam situasi seperti itu, terutama pada usia 16 tahun. Juga, saya merasa situasinya masih berlangsung karena saya secara aktif berusaha untuk mendapatkan diri saya ke tempat yang aman, cukup jauh dari apartemen saya, tetapi tidak terlalu jauh. Karena satu-satunya hal yang ingin saya lakukan adalah lari ke apartemen saya dan merangkak ke apartemen saya, tempat tidur dan mati. Saya akhirnya menemukan diri saya mengemudi di Sunset Boulevard menuju ke timur menuju Vine. Saat itulah saya melihat toko buku Borders. Tiba-tiba seolah-olah saya sedang diarahkan, semua kepanikan menghilang dan saya tahu saya akan aman di dalam toko buku. Saya parkir di tempat parkir dan berjalan masuk, nyaris tidak memperhatikan sekeliling saya. Saya mencoba mencari tahu berapa lama saya harus nongkrong di sini sampai penyerang saya diharapkan hilang dari jalan saya. Hampir seolah-olah saya sedang dipimpin oleh kekuatan yang lebih tinggi dari diri saya sendiri. Saya merasa terdorong untuk berjalan ke rak buku di seberang toko, dan itu dia, buku. Duduk di rak, diam-diam menampilkan dirinya kepada saya adalah salinan, "Permisi, hidup Anda menunggu." Saya menatap semesta, Tuhan, dan tertawa. Oke, saya mengerti.
Saya membeli buku itu, serta dua buku penulis lainnya yang ada di sebelahnya, ditambah buku Permisi, Hidup Anda Sedang Menunggu. Semacam buku kerja dengan latihan yang sangat berkembang di buku aslinya. Saya pulang ke rumah, tidak cukup memproses apa yang terjadi. Saya mengendarai Cahuenga Boulevard, dan tepat setelah saya menyeberangi Hollywood Boulevard, saya melihat hal yang paling luar biasa. Jadi tolong saya, Tuhan, ini adalah kisah nyata. Di sisi kiri jalan, ada dua mobil polisi yang diparkir di sebelah sebuah van yang telah melihat hari yang lebih baik. Menempel di van adalah wajah yang familiar, pria yang telah merampokku. Dia diborgol dan ditangkap. Saya sekarang lebih shock dari sebelumnya dan merasa lega. Kemungkinan semua ini terjadi sangat langka. Los Angeles adalah salah satu kota terbesar dan terpadat di Amerika. Dan bahkan lingkungan Hollywood cukup besar sehingga Anda tidak akan pernah bertemu tetangga Anda saat menjalankan tugas. Saya berada beberapa mil dari tempat pria ini merampok saya, dan dia baru saja akan dimasukkan ke dalam mobil polisi ketika saya melewati tempat penangkapannya. Apakah saya meninggalkan toko buku 1 menit lebih awal atau 1 menit? Kemudian, kemungkinan besar saya tidak akan pernah melihat pria itu ditangkap, dan saya tidak akan merasakan gabungan keterkejutan dan kelegaan yang langsung saya rasakan. Aku pulang semenit kemudian dan memberitahu ibuku semua yang telah terjadi. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus mulai membaca ulang buku itu, dan saya melakukannya. Saya merasakan perasaan yang sama ketika saya pertama kali membacanya, hanya 1,5 tahun sebelumnya. Kenyamanan dan kegembiraan. Saya merasa geli dan kepala saya berdengung sebaik mungkin. Saya mengambil istirahat dari membaca beberapa jam kemudian untuk pergi ke Universal City Walk dengan ibu saya untuk makan siang di restoran favorit kami, Cafe Two Tango. Saya masih memiliki ingatan ini yang terukir di jalinan jiwa saya. Saat kami kembali ke mobil setelah makan siang, angin bertiup melalui garasi parkir Universal Studios. Di luar sangat cerah, hari yang sempurna untuk cuaca. Itu mengingatkan saya pada hari ketika ibu saya pertama kali menyerahkan buku itu kepada saya dalam perjalanan ke pulau-pulau. Saya ingat berpikir pada saat ini adalah angin perubahan. Semuanya akan menjadi berbeda dan lebih baik sekarang. Saya benar, ada sesuatu yang ajaib bagi saya terkait dengan buku ini dalam retrospeksi. Seluruh keadaan seputar buku yang muncul kembali dalam hidup saya mungkin tampak menggelegar bagi sebagian orang. Kenyataannya adalah saya tidak terluka dalam penjamretan, dan serangkaian peristiwa gila dan cepat berakhir dengan buku itu kembali ke tangan saya. Saya sampai di rumah dan langsung membaca sisa buku itu. Saya benar-benar masuk ke bagian tentang skrip. Tetapi saya juga menyadari bahwa untuk membuat skrip dengan benar, saya harus memahami dasar-dasar manifestasi dan hukum ketertarikan. Dan tidak hanya seperti yang dijelaskan dalam buku ini, saya ingin memahami dan mempelajari semuanya tertulis atau sebaliknya. Setelah hari itu, hampir setiap hari, termasuk setidaknya 1 perjalanan ke toko buku, membaca setiap buku dengan topik manifestasi, pikiran baru, dan apapun yang terkait yang dapat saya temukan. Hal ini berlanjut hingga hari ini. Saya telah menemukan di tahun sejak saya benar-benar terjun lebih dulu ke dalam scripting bahwa banyak dari apa yang datang ke dalam hidup Anda diciptakan sendiri atau sebaliknya. Bermuara pada satu hal, izin, tapi bukan jenis yang Anda pikirkan.
Lanjut. Izin untuk menjadi diri sendiri atau izin untuk menjadi egois. Miskin adalah orang yang kesenangannya bergantung pada izin orang lain. Madonna, buatlah cintaku. Tadi kutipan ya dari Madonna. Lanjut, Anda tidak perlu izin apapun selain izin Anda sendiri untuk bahagia. Anda tidak perlu izin orang lain untuk menjadi diri sendiri. Anda tidak perlu izin orang lain untuk menjadi egois. Lihat, itulah masalahnya. Menjadi egois bukanlah hal yang buruk. Jika Anda tidak bahagia, yang berarti dengan egois merangkul keinginan, impian, tujuan, dan keinginan Anda. Lalu, bagaimana Anda akan membuat orang lain bahagia? Cukup cintai dirimu sendiri untuk menjadi egois. Situs web dictionary.com mendefinisikan kata egois sebagai berbakti atau hanya peduli pada diri sendiri. Peduli terutama dengan kepentingan sendiri, manfaat, kesejahteraan, dan lain-lain, terlepas dari orang lain. Merriam-Webster memiliki situs praktis yang berisi daftar kata-kata yang terkait erat dengan kata lain. Di bawah kata egois, kita menemukan sinonim seperti diarahkan ke dalam dan bangga. Dalam kamus yang sama, sinonim untuk egois terdaftar sebagai mencintai diri sendiri. Tentu, sinonim positif dan kata-kata terkait itu ditumpuk dengan kata-kata seperti sombong dan egois. Tapi, terus saatnya merangkul sisi egois Anda dan mulai jujur pada diri sendiri tentang apa yang Anda inginkan, bukan apa yang orang lain katakan bahwa Anda menginginkannya. Jika Anda terpaku pada keegoisan atau mungkin Anda merasa dengan menjadi egois, Anda akan menyangkal sesuatu orang lain. Saya akan mengatakannya lagi dengan cara lain, cintai orang lain. Cukup untuk secara logis mengejar tujuan Anda, dan cukup mencintai orang lain untuk memungkinkan mereka melakukan hal yang sama. Michael Jordan, yang masih dianggap sebagai salah satu pebasket terhebat sepanjang masa, mengatakan salah satu kutipan favorit saya tentang menjadi egois. Untuk menjadi sukses, Anda harus egois, atau Anda tidak akan pernah mencapainya. Dan begitu Anda mencapai level tertinggi Anda, maka Anda harus tidak egois, tetapi terjangkau, tetap berhubungan, jangan diisolasi. Lihat apa yang dia katakan di sana. Itu kuncinya. Anda harus cukup egois untuk mencapai tujuan dan impian Anda, sehingga Anda kemudian dapat menggunakan kebaikan yang telah Anda peroleh dalam hidup Anda untuk disebarkan kepada orang lain. Ketika menggunakan skrip untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa indah dalam hidup Anda harus cukup egois untuk mengakui, setidaknya kepada diri sendiri, apa yang benar-benar Anda inginkan. Terkadang, orang akan mengatakan sesuatu seperti, tapi, titik-titik. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan. Orang itu salah. Mereka tahu setidaknya satu hal yang mereka inginkan. Mereka ingin tahu apa yang mereka inginkan. Dan itu adalah awal yang bagus. Ini penting. Saya mengacu pada keinginan, impian, tujuan, peristiwa yang Anda inginkan untuk terjadi, dan seterusnya secara kolektif sebagai keinginan, yang sinonim dengan keinginan. Mengetahui apa yang Anda inginkan adalah langkah pertama dalam menciptakan apapun dalam hidup Anda, terutama dalam hal mempelajari cara membuat skrip.
Untuk keperluan buku ini, ada beberapa istilah dasar yang perlu kita ketahui. Keinginan dan kakak perempuan mereka yang sangat keren, niat. Kepercayaan, dan naskah-naskah. Semua hal ini adalah kunci untuk mewujudkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Bahkan jika Anda telah membaca setiap buku tentang berpikir positif, membantu diri sendiri, pemikiran baru, atau apapun. Penting bagi Anda untuk tetap bersama saya sekarang, karena saya memiliki beberapa pendapat berbeda tentang istilah-istilah yang terlalu sering digunakan. Ini. Kami akan pergi ke suatu tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya dalam hal menciptakan sesuatu dalam hidup Anda dengan sengaja. Ini bermanifestasi pada tingkat yang sama sekali berbeda, mewujudkan keajaiban dari kecil hingga besar, lebih mudah daripada yang mungkin Anda sadari. Definisi favorit saya tentang keajaiban yang sebenarnya berasal dari buku The Miracle of Definite Chief Aim oleh siapa lagi? Mitch Horowitz. Horowitz mendefinisikan mukjizat sebagai penyimpangan yang menguntungkan dari semua harapan yang masuk akal, seperti realisasi tujuan yang dihargai tetapi jauh. Jadi, jika Anda menciptakan mukjizat dalam hidup Anda dengan mewujudkannya, apa sih yang saya maksud dengan kata memanifestasikan? Lanjut, Master Manifest. Jika Anda bertanya kepada siapapun yang memiliki minat moderat pada hukum ketertarikan tentang apa artinya memanifestasikan, mereka akan memberitahu Anda sesuatu seperti menciptakan sesuatu. Mewujudkan bagi saya berarti memunculkan ke dalam dunia fisik sebuah keinginan, mimpi, atau keinginan yang dimulai dalam pikiran Anda. Anda memanifestasikan sesuatu menggunakan metode dan alat seperti skrip. Apa yang dimaksud dengan memanifestasikan menurut kamus? Merriam-Webster mendefinisikan sebagai menunjukkan dengan jelas atau membuat jelas atau pasti dengan menunjukkan atau menampilkan. Manifestasi didefinisikan sebagai fenomena okultisme, khususnya materialisasi. Definisi kedua ini adalah definisi yang akan kita ingat selama sisa petualangan kita bersama. Anda mewujudkan buku ini ke tangan Anda. Apakah Anda membelinya di toko, online? Apakah seorang teman memberikannya kepada Anda? Apakah Anda mencurinya? Seperti yang kita bicarakan di pendahuluan, tidak peduli bagaimana Anda memasukkan buku ini ke tangan Anda atau ke perangkat Anda mewujudkannya ke dalam realitas Anda. Anda menunjukkan apa yang Anda makan tadi malam. Manusia memanifestasikan mesin, dan kita selalu menciptakan dan membawa sesuatu ke dalam realitas kita. Apakah itu benda atau pengalaman? Bahkan, jika pengalaman itu adalah duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa. Hei, jika itu yang Anda inginkan, bagus untuk Anda. Lanjut. Aku ingin, kamu ingin. Langkah pertama dalam manifestasi adalah mengetahui apa keinginan Anda. Jadi, apa itu keinginan? Apa perbedaan antara keinginan dan niat? Apakah itu penting? Baiklah, mari kita bahas setiap pertanyaan yang sangat penting ini satu persatu. Apa itu keinginan? Untuk skrip, Anda perlu tahu apa yang Anda inginkan. Keinginan adalah keinginan, polos dan sederhana. Apakah itu pengalaman, benda, tempat yang ingin Anda kunjungi, tipe orang yang Anda inginkan dalam hidup Anda, atau cara yang ingin Anda rasakan?
Dalam hal menginginkan sesuatu, orang sering cenderung fokus tanpa sadar pada kurangnya hal yang mereka inginkan. Sangat penting untuk menjaga fokus Anda pada hal yang Anda inginkan dan mati kenyataan bahwa hal itu tidak ada di sana. Ini bisa sangat sulit bagi orang-orang ketika mereka baru memulai. Seringkali sulit bagi orang-orang ketika mereka telah mempelajari hal-hal semacam ini selama beberapa dekade. Jika salah satu dari situasi ini menggambarkan Anda, tidak apa-apa. Untungnya, ada dua hal sederhana yang dapat Anda gunakan untuk memastikan bahwa fokus Anda tepat pada apa yang Anda inginkan. Niat dan daftar keinginan harian Anda. Niat. Lanjut, niat. Salah satu cara favorit saya untuk memastikan keinginan saya terfokus di tempat yang benar adalah dengan mengubahnya menjadi niat. Pikirkan tentang itu, mengatakan saya berniat mengemas pukulan emosional yang jauh lebih terfokus daripada mengatakan saya ingin. Mari kita lihat beberapa contoh dan kemudian Anda dapat mencobanya sendiri. Katakanlah Anda benar-benar ingin atau membutuhkan besok menjadi hari yang sangat baik. Anda ingin merasa selaras, bahagia, dan puas. Ambil notebook atau komputer Anda, atau tablet atau bahkan aplikasi notepad ponsel Anda, dan lakukan latihan sederhana ini. Tuliskan yang berikut. Saya ingin hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Berhentilah sejenak dan analisis bagaimana perasaan Anda. Tutup mata Anda dan ambil napas dalam-dalam. Lepaskan dan buka matamu. Lihat pernyataan tersebut dan berikan peringkat 1 hingga 10 dengan 10. Ini terasa sangat sempurna. Bagi saya akan menilai pernyataan itu sekitar 3, mungkin 4 atau 5 jika saya murah hati. Sekarang tulis ini. Saya bermaksud hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Analisis bagaimana pernyataan itu membuat Anda merasa. Nilai pernyataan itu bagi saya rasanya seperti 8 atau 9. Lihat, kata niat memiliki gerakan dan momentum di dalamnya. Itu terfokus tepat pada Anda, dan itu juga seperti memprogram diri Anda sendiri untuk menjalankan misi-misi seolah-olah. Lanjut, lihat, kata niat memiliki gerakan dan momentum di dalamnya. Itu terfokus tepat pada Anda, dan itu juga seperti memprogram diri Anda sendiri untuk menjalankan misi seolah-olah. Katakanlah Anda ingin atau membutuhkan wawancara kerja berjalan dengan sangat baik. Tutup mata Anda dan katakan dengan lantang, saya ingin wawancara kerja saya berjalan lancar hari ini. Sekarang berhentilah sejenak dan analisis bagaimana rasanya mengatakan itu. Kemudian katakan dengan lantang, saya bermaksud agar wawancara saya berjalan dengan baik hari ini. Lihat betapa jauh lebih baik rasanya. Menginginkan sesuatu adalah cara yang sangat bagus untuk mendapatkan fokus dan emosi keinginan Anda ke tempat yang tepat. Ini adalah aspek yang sangat penting dari scripting karena Anda akan dengan mudah belajar. Pada musim semi 2007, beberapa bulan sebelum akhirnya saya menemukan formula ajaib untuk membuat skrip, saya bermain-main dengan daftar keinginan harian saya. Saya mulai beralih dari menulis, saya ingin untuk saya berniat, dan saya melihat itu membuat perbedaan segera. Ini membawa kita ke cara kedua untuk memastikan keinginan kita berada di tempat yang seharusnya. Next, daftar keinginan harian Anda. Saya belajar sejak awal dalam perjalanan saya ke skrip bahwa saya membutuhkan cara untuk fokus setiap pagi pada apa yang saya inginkan. Disinilah saya menemukan kekuatan magis dari MIT,
buku catatan spiral 70 lembar beraturan satu subjek. Notebook ini berharga sekitar $1 dan dapat ditemukan di toko obat lokal atau toko perlengkapan kantor manapun. Kebetulan, saya juga menyukai pulpen hitam yang murah. Mewujudkan hal-hal luar biasa ke dalam hidup Anda tidak harus mahal. Saat ini saya menggunakan notepad di laptop atau notebook saya, apapun yang berguna. Sekali lagi, penting untuk tidak terlalu memikirkan bagian ini. Beberapa orang lebih suka notebook dan beberapa lebih suka membuka laptop atau tablet mereka di pagi hari untuk membuat daftar mereka. Either way, saya sangat menyarankan Anda melakukan hal berikut setiap pagi ketika Anda pertama kali memulai scripting. Ini juga merupakan hal yang bagus untuk terus dilakukan setelah Anda memahami skrip. Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk memfokuskan hal pertama di pagi hari dan dibutuhkan kurang dari 5 menit. Setiap pagi, buka notebook atau komputer Anda dan tulis atau ketik ingin di bagian atas halaman, diikuti dengan tanggal. Ini adalah bagian penting dari apa yang akan menjadi ritual penulisan skrip harian Anda. Jadi melakukannya dengan semua latihan Anda sekarang akan membantu Anda menjadikannya kebiasaan. Di bawah itu, tulis daftar keinginan Anda saat ini yang ditulis sebagai niat. Saya selalu mencoba untuk membidik 7 atau lebih keinginan per hari. Tidak apa-apa untuk memiliki lebih atau kurang. Kita akan membahas detailnya nanti di buku ini. Tujuan utama di sini adalah melakukan setiap hari. Jadikan ini sebagai kebiasaan. Pada halaman 38 dan 39 ada beberapa contoh daftar keinginan. Satu tulisan tangan dari musim semi 2007 dan satu lagi yang lebih baru dari laptop saya. Daftar keinginan Anda akan berubah setiap hari. Terkadang keinginan tertentu akan tetap ada dalam daftar Anda selama beberapa hari, minggu, atau bulan. Itu sangat normal. Berlawanan dengan metode menggunakan daftar keinginan sebagai sarana untuk melacak di mana pendaftar sering berakhir dengan menambahkan keinginan baru ke satu daftar yang sedang berlangsung setiap hari, menghasilkan ribuan keinginan pada akhir beberapa bulan. Kami hanya menggunakan keinginan harian daftar sebagai alat fokus. Hari baru, halaman baru, daftar keinginan baru. Oh, dan selalu ikuti aturan usus yang baik. Saya ketika Anda membuat daftar keinginan Anda. Jika keinginan terasa tidak enak atau terlalu syarat dengan beban emosional dan lain-lain, jangan tuliskan. Kami memiliki cara lain melalui scripting yang dengan mudah mewujudkan keinginan yang lebih dibebankan ke dalam hidup kita. Serius, daftar keinginan harian tidak wajib, tetapi sangat membantu dan karenanya tidak boleh membuat stres. Juga, itu akan memakan waktu 5 menit atau kurang. Beberapa hari saya menulis 3 keinginan. Hari lain saya mendapatkan roll dan akan melewati 5 menit dan menulis 50 keinginan. Saya melakukan ini karena dengan setiap keinginan atau niat yang saya ketik, saya merasa sangat baik. Dan itu membawa saya untuk mewujudkan keinginan lain dan seterusnya. Ini bukan ilmu roket, terlepas dari apa yang akan dikatakan banyak orang kepada Anda. Nanti ada gambar di halaman 38 seperti yang diinformasikan, yaitu tulisan tangan One List 23 April 2007. Kemudian ada juga gambar 32 daftar keinginan yang diketik. Contohnya yang diketik 1,
I intend to complete my to-do list today. 2. I intend to be a master manifester. 3. I intend to be a master magician. 4. I intend to complete the manuscript for Suddenly Right this week. 5. I intend to easily reach my goal weight of 140 pounds. 6. I intend to have the perfect wedding in Tahiti to Soli. 7. I intend to have a perfect trip to Portland with Soli and his family next week. Nanti bisa dicek di gambar 32. Lanjut. Ada 11 ya, kita lanjut lagi. Keyakinan dan pengetahuan. Salah satu aspek yang paling menarik dari mewujudkan dan mencipta adalah pentingnya keyakinan. Itu telah dibicarakan dan dipelajari, dan orang-orang di seluruh dunia menulis buku, makalah, dan artikel yang mendukung pentingnya percaya. Tapi apa hubungannya percaya pada sesuatu dengan menciptakan sesuatu dalam realitas Anda? Keyakinan adalah sesuatu yang mendorong motivasi dan tindakan. Kekuatan skrip sehari-hari yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak menciptakan di beberapa masa depan yang samar-samar. Kami hanya melihat ke depan untuk sekitar 12 jam ke depan, dan itu menciptakan kerangka kerja yang sama sekali berbeda dalam pikiran kami. Tim Knight, pendiri Focus 3, menulis di situsnya, apa yang Anda yakini mendorong apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda lakukan menentukan apa yang Anda capai. Ini berlaku dimanapun dalam kehidupan, bisnis, atletik, pendidikan, dan hubungan pribadi. Apa yang Anda yakini memberdayakan Anda, apa yang Anda yakini membatasi Anda. Keyakinan yang menguatkan akan meningkatkan kinerja Anda. Keyakinan yang membatasi menurunkan kinerja Anda. Hal ini terutama berlaku di bawah tekanan persaingan atau dalam menanggapi situasi yang menantang. Kabar baiknya adalah bahwa apa yang Anda yakini adalah pilihan Anda. Kekuatan keyakinan terletak pada kemampuannya untuk melakukan 4 hal. Keyakinan menciptakan visi. Keyakinan menciptakan kekuatan kemauan. Keyakinan menciptakan ketahanan. Keyakinan menyala dan aktif. Ketika sampai pada keyakinan, kita sering memiliki begitu banyak hal yang saling bertentangan, yang kita yakini bahwa sulit untuk memperkuat keyakinan tertentu. Tidak hanya dalam keinginan Anda, tetapi juga dalam kemampuan Anda untuk menggunakan alat yang kita pelajari untuk menerima hal-hal dalam hidup di tangan Anda. Daftar. Kuncinya di sini adalah bahwa kita perlu melatih otak kita untuk melihat dengan jelas bahwa proses yang diuraikan dalam buku ini berhasil. Bagaimana kita melakukan ini jika kita memiliki kehidupan di mana tidak banyak yang berhasil dalam mewujudkan impian dan keinginan? Nah, ini adalah salah satu resep rahasia pribadi saya untuk melatih otak Anda. Selalu ingat bahwa duniawi itu ajaib. Lanjut, keajaiban dunia. Sesekali, seorang teman atau seseorang yang saya latih akan datang kepada saya, merasa terjebak dengan manifestasi mereka setelah sukses awal yang luar biasa. Setiap kali tanpa gagal, alasan mereka berhenti memiliki manifestasi muncul adalah karena satu hal sederhana. Mereka tidak menulis hal-hal yang mereka anggap membosankan atau sepele di daftar keinginan mereka. Mari saya jelaskan dan mohon bersabar di sini karena ini adalah salah satu tips paling penting yang dapat saya berikan kepada Anda tentang bermanifestasi. Ketika Anda menulis daftar keinginan harian Anda, pasti akan ada beberapa hal di sana yang
yang Anda tidak yakini mungkin untuk Anda miliki atau alami dalam hidup Anda, dan tidak apa-apa. Ini adalah faktor penting untuk mempertimbangkan ketika Anda menulis daftar keinginan harian Anda. Masalahnya adalah jika Anda hanya berpegang pada niat yang sangat besar, seperti menikahi bangsawan dan tinggal di kastil atau memenangkan Academy Award. Setelah beberapa minggu atau bulan hanya menulis niat seperti ini, dua hal cenderung terjadi. Anda berhenti merasa baik ketika Anda menuliskan sesuatu, dan Anda tidak memanifestasikan apapun sama sekali. Sekarang, sebelum Anda mulai berpikir, tunggu sebentar Royce, saya pikir Anda mengatakan saya dapat memiliki apapun yang saya inginkan. Dengarkan saya, karena Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan, dan Anda dapat memilikinya dengan sangat cepat. Dengan satu tip luar biasa ini yang akan terdengar sangat membosankan, sampai Anda mulai mengujinya. Inilah hal terbaik tentang keinginan Anda dan hidup Anda secara umum yang berkaitan dengan membawa hal-hal baru ke dalam hidup Anda. Akan selalu ada sesuatu yang Anda yakini mungkin, jika tidak langsung mungkin, seperti pergi ke dokter gigi. Jangan tertawa, karena ini bukan contoh acak. Teman baik pasangan saya, Soli, telah menabrak dinding dengan pekerjaannya yang nyata. Dia menelpon saya, kesal dan marah pada alam semesta. Dia bertanya kepada saya apa yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan. Karena meskipun beberapa keberhasilan awal, manifestasinya telah berhenti total. Kapan janji pemeriksaan berikutnya dengan dokter gigi Anda? Aku bertanya padanya sangat serius. Setelah saya meyakinkannya bahwa saya serius, dia memberitahu saya bahwa janji temu berikutnya terjadi pada minggu berikutnya. Saya menanyakan hal ini karena saya ingat dia mengatakan bahwa dia menyukai kunjungan ke dokter gigi karena mereka memberinya alasan untuk pulang kerja lebih awal dan berkendara di jalan yang indah yang jarang dia lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Besar, saya bilang, ceritakan tentang hal-hal normal lainnya yang Anda lakukan selama beberapa hari ke depan. Saya menyelidiki dia untuk informasi lebih lanjut tentang rencananya untuk hari-hari mendatang. Dia memberitahu saya bahwa dia berencana untuk pergi berbelanja pada hari Minggu, dan dia mengadakan kencan makan malam dengan orang tuanya pada hari Senin berikutnya. Luar biasa, mulai besok pagi, ketika Anda sedang menulis daftar keinginan Anda akan menulis setidaknya 2 niat yang berkaitan dengan janji temu gigi Anda, dan beberapa lagi tentang makan malam Anda dengan orang tua Anda, dan belanja bahan makanan mingguan Anda. Buat mereka, hal-hal yang Anda tahu akan terjadi. Misalnya, tuliskan bahwa Anda berniat untuk pergi ke dokter gigi dengan mudah, bahwa Anda berniat untuk membeli apel organik khusus yang Anda sukai, dan bahwa Anda berniat untuk menikmati waktu bersama anjing orang tua Anda saat Anda makan malam di rumah mereka. Tapi Royce, saya tidak takut dengan dokter gigi saya. Jadi janji itu terlalu mudah. Saya tahu saya akan membeli apel karena saya selalu membelinya, dan saya senang melihat anjing orang tua saya. Saya tidak mengerti bagaimana ini akan membantu saya mulai bermanifestasi dengan mudah lagi. Saya menyarankan dia untuk memikirkan niat duniawi ini sebagai item fleksibel dalam daftarnya, yang merupakan tambahan dari niat mimpi besar yang telah dia tulis. Dengan fleksibel, maksud saya, dia bisa menambahkan lebih banyak niat dari hal-hal yang dia tahu hampir pasti akan terjadi selama beberapa hari dan minggu mendatang. Dan dia bisa bertukar bersenang-senang di
dokter gigi dan mungkin berniat untuk mendapatkan sampel pasta gigi gratis sebagai gantinya, karena dokter giginya selalu memberikannya. Dia masih mengira saya telah kehilangannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan rugi dengan mencobanya. Saya mengatakan kepadanya untuk mempercayai saya dan menelpon saya dalam seminggu. Ketika dia menelpon, baru 5 hari sejak kami berbicara tentang menambahkan item biasa yang ajaib ke daftar keinginan hariannya. Dia sangat gembira. Tidak hanya hal-hal jelas yang kami bicarakan, seperti membeli apel terwujud dalam kenyataan, tetapi dia memberitahu saya bagaimana dia juga diajak berkencan saat dia berbelanja. Tidak hanya itu, posisi manajemen di perusahaannya tiba-tiba terbuka dan bosnya memintanya untuk datang ke wawancara untuk pekerjaan itu yang akan mencakup kenaikan gaji kecil. Jadi, apa yang terjadi? Bagaimana menuliskan hal-hal yang dia tahu akan terjadi sudah membantu melepaskan manifestasi dari hal-hal lain yang lebih menarik di daftar keinginannya. Sebenarnya, ada beberapa ilmu yang sangat keren untuk membantu kita memahami, setidaknya sebagian apa yang terjadi. Next, kunci ilmiah untuk manifestasi. Petunjuk pertama, untuk kesuksesan daftar keinginan duniawi kita yang ajaib dapat ditemukan dalam proses yang dilakukan di batang otak kita oleh satu set inti yang saling berhubungan yang membentuk apa yang dikenal sebagai formasi retikuler. Neuron di area otak Anda ini membentuk luar biasa jaringan kompleks dan membantu mengontrol segala sesuatu mulai dari transisi antara tidur dan terjaga, hingga jumlah dopamin, bahan kimia imbalan internal Anda yang dilepaskan ke sistem Anda. Tapi kita akan fokus hanya pada satu aspek dari formasi retikular Anda untuk saat ini. Sistem modulasi kontrol ekstratalamus yang mungkin pernah Anda dengar disebut Reticular Activating System (RAS) oleh para pemimpin berpikiran positif seperti Mel Robbins. Berdasarkan penelitian bertahun-tahun, saya merasa yakin untuk memberitahu Anda bahwa saya pribadi percaya RAS adalah kunci manifestasi. Bagian yang paling keren bagi saya adalah bahwa studi ilmiah RAS kita membuat banyak orang percaya bahwa formasi seukuran jari kelingking kita ini mungkin menjadi kunci bagaimana kita menciptakan dan membawa sesuatu ke dalam hidup kita. Ini mungkin terdengar seperti woo-woo, tapi tidak. Dalam artikel menarik berjudul Bagaimana Sistem Pengaktifan Retikular RAS Otak Anda Menentukan Kesuksesan Anda, penulis Akshay Gupta menjelaskan bagaimana sistem pengaktifan retikular kita bertindak seperti filter untuk miliaran keping informasi yang dilemparkan ke indera kita setiap hari. Dia menulis, Ini membantu untuk memikirkan sistem pengaktifan retikular RAS sebagai penjaga gerbang otak Anda. Tugasnya adalah memilah-milah sejumlah besar informasi yang dikirimkan kepada Anda oleh organ indera Anda. Beberapa rangsangan ini selalu berhasil, misalnya mendengar nama Anda dipanggil. Namun, ada informasi bahwa otak Anda dapat melakukannya tanpa dan RAS membuat keputusan untuk mengabaikannya. Pada dasarnya, RAS memungkinkan informasi yang Anda fokuskan. Pernahkah Anda mendengar seseorang menyebutkan kata yang agak tidak biasa bagi Anda, seperti Windsor? Atau pernahkah Anda dengan santai memperhatikan angka seperti 11.211 dan kemudian entah dari mana Anda mulai melihat kata Windsor dan angka 11.211 hampir di mana-mana?
berlawanan dengan tahayul. Ini sebenarnya ras Anda sedang bekerja. Ketika Anda mengalami ini, Anda mengalami apa yang dikenal sebagai fenomena Bader-Meinhof. Ternyata keanehan tiba-tiba melihat hal spesifik yang sama berulang-ulang tidak begitu aneh sama sekali berkat terobosan baru dalam penelitian ilmu syaraf. Apa yang pernah dianggap dalam komunitas ilmiah sebagai fenomena yang harus diberi nama, tetapi tidak dapat dijelaskan, adalah sesuatu yang sekarang kita tahu bertanggung jawab atas ras kita. Ras kami adalah yang menciptakan fenomena Bader-Meinhof dalam pengalaman kami. Fenomena ini terjadi ketika hal yang baru saja Anda perhatikan, alami, atau ceritakan tiba-tiba muncul terus-menerus. Ini memberi Anda perasaan bahwa entah dari mana, hampir semua orang dan sepupu mereka membicarakan subjek itu, atau dengan cepat mengelilingi Anda. Dan Anda tidak gila, Anda benar-benar melihatnya lebih banyak. Tapi masalahnya tentu saja itu karena kamu lebih memperhatikannya. Ada beberapa proses otak yang berbeda yang berperan di sini. Yang pertama adalah perhatian selektif yang terjadi ketika Anda tertarik dengan sesuatu yang baru dan menjadi prima secara tidak sadar untuk menjaga indera Anda terbuka untuk itu. Anda menemukan bahwa itu terjadi lebih sering daripada yang Anda harapkan secara sadar. Yang kedua adalah bias konfirmasi, yaitu ketika Anda menafsirkan beberapa penampakan pertama Anda tentang hal baru itu sebagai konfirmasi bahwa hal baru itu sekarang ada di mana-mana. Jadi, mengapa ini penting ketika kita berbicara tentang daftar niat, keinginan, dan keyakinan? Nah, ras kami adalah filter yang diprogram. Saya suka menganggap otak kita sebagai komputer yang dapat diprogram dengan aplikasi dan perangkat lunak yang hebat atau terinfeksi virus yang perlu dibersihkan. Hal baiknya adalah keduanya memungkinkan pemrograman dan pembersihan. Semua latihan dalam buku ini termasuk metode penulisan skrip pribadi saya, setidaknya sebagian membantu memprogram ulang komputer mental kita dan membersihkan serta memfokuskan kembali filter otak kita. Mel Robbins, yang merupakan orang pertama yang pernah saya dengar membahas ras, menjelaskan dengan baik. G. Tebak, siapa yang memprogram filter itu? Anda melakukannya. Begitu juga dengan orang-orang dari masa lalumu. Jadi jika Anda terus-menerus merasa bahwa Anda tidak dapat dicintai, coba tebak. Sistem pengaktifan retikuler Anda berjalan sepanjang hari dan itu akan menunjukkan setiap bukti yang menegaskan keyakinan negatif yang Anda miliki. Jika Anda berpikir bahwa orang tidak menyukai Anda di tempat kerja, sistem pengaktifan retikuler filternya secara harfiah akan mencari bukti untuk mengonfirmasi keyakinan itu sepanjang hari. Ras kami memutuskan apa yang memungkinkan melalui filter berdasarkan dua faktor berikut. Apa yang kami anggap penting, tujuan kami, dan semua hal yang telah kami perkuat selama bertahun-tahun melalui keyakinan. Kelangsungan hidup kita, khususnya apa yang pada saat ini memungkinkan kita untuk terus hidup. Ini karena ras kami dirancang untuk fokus pada kelangsungan hidup kami. Itu berarti bahwa ras kami berfokus pada dua hal utama. Seberapa penting informasi yang diterimanya untuk kelangsungan hidup kami secara langsung dan betapa pentingnya sesuatu bagi kami karena kami terus menyuruhnya untuk fokus pada sesuatu. Itu adalah bagian yang menarik dan menakutkan, tergantung pada bagaimana Anda memilih untuk melihatnya. Kabar baiknya adalah Anda memiliki kekuatan
untuk dengan mudah dan bertahap memprogram ulang ras Anda. Sementara sebagian besar guru menyarankan untuk memvisualisasikan atau melamun tentang tujuan. Saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa sama pentingnya untuk memberikan umpan balik ras dan instruksi tertulis kami. Itulah sebabnya mengapa menuliskan hal-hal yang tampaknya biasa yang Anda tahu akan terjadi di daftar keinginan harian Anda sangat penting. Ketika hal-hal duniawi terwujud dalam realitas Anda, ras Anda mulai membuat sinapsis dan koneksi baru mengenai daftar keinginan harian dan realitas Anda. Ras otak Anda segera mulai memahami dua hal. Ketika sesuatu masuk ke daftar ini, kemungkinan besar akan terjadi dalam kehidupan nyata. Lebih baik saya memperhatikan apa saja yang ada di daftar ini, karena kemungkinan besar akan terjadi di kehidupan nyata. Ini penting karena daftar keinginan harian Anda membahas dua pekerjaan ras kami, kelangsungan hidup dan keinginan. Ras kami sekarang memberikan perhatian ekstra setiap kali daftar itu dibuat karena ia tahu dari sudut pandang kelangsungan hidup bahwa apa yang ada dalam daftar itu terjadi. Anda menginstruksikan otak Anda untuk mulai memperhatikan segala sesuatu di sekitar Anda yang dapat membantu Anda menerima hal-hal di daftar keinginan harian Anda, termasuk niat, impian, dan keinginan besar Anda. Gupta menjelaskan, jika Anda memikirkan suatu titik dalam hidup Anda yang ingin Anda capai, pekerjaan, perjalanan, pernikahan, ras akan mendeteksi bahwa ini penting bagi hidup Anda dan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memusatkan perhatian pada hal-hal ini. Jika Anda visualisasi itu. Lanjut, bagian selanjutnya jika Anda visualisasi itu. Skrip dan hal-hal seperti daftar keinginan harian Anda, seperti yang Anda lihat dalam banyak hal adalah visualisasi bangun atau meditasi terjaga. Visualisasi telah dipelajari dan dimanfaatkan oleh semua orang, mulai dari ilmuwan hingga olimpian. Alasannya, ini berhasil, sangat-sangat bagus. Dan dalam pengalaman saya dengan klien dan siswa, skrip bisa lebih kuat daripada visualisasi standar. Plus, bagi mereka yang kesulitan memvisualisasikan gambar dalam pikiran mereka, latihan tertulis ini adalah cara yang fantastis untuk mencapai hasil yang serupa dan lebih baik. Mel Robbins meringkas apa yang semua orang, mulai dari dokter hingga akademisi, telah katakan selama bertahun-tahun mengenai apa yang telah kita pelajari dengan tentang visualisasi. Otak Anda tidak tahu perbedaan antara sesuatu yang benar-benar terjadi pada Anda dan hal-hal yang Anda bayangkan yang terjadi pada otak Anda. Ketika Anda memvisualisasikannya, mengkodekannya sebagai memori nyata, dan itu penting karena ketika Anda menyandikannya sebagai memori nyata, itu mengubah sistem filter, sistem pengaktifan retikuler itu. Oke. Itu informasi yang sangat bagus. Tetapi, bagaimana kita memastikan bahwa ras kita tidak mulai menyaring hal-hal penting ini ketika visualisasi tidak bekerja cukup cepat? Itu sebabnya saya melangkah lebih jauh, dimulai dengan daftar keinginan harian. Kami mulai menunjukkan ras kami segera bahwa rutinitas baru kami dan hal-hal seperti daftar keinginan kami benar-benar berfungsi segera. Cara termudah untuk mencapai ini adalah dengan memasukkan barang-barang duniawi magis kita bersama dengan niat, tujuan, dan impian kita yang lain. Pusat penghargaan di otak kita yang juga dikendalikan oleh struktur menyeluruh yang sama dengan ras kita akan mulai mengirimkan bahan kimia yang sinyal perasaan, baik ketika Anda mulai melihat
akan mulai mengirimkan bahan kimia dan sinyal perasaan, baik ketika Anda mulai melihat hal-hal yang Anda masukkan ke dalam daftar keinginan Anda menjadi kenyataan. Jadi kami melakukan dua hal saat menulis hal-hal yang membosankan di daftar kami. Kami melatih otak kami dan rasnya dengan menunjukkan bahwa ketika kami menulis apapun di daftar keinginan harian ini, itu penting. Kita memicu pusat penghargaan di otak kita ketika kita bersemangat tentang berbagai hal, apapun, bahkan yang membosankan, pada daftar yang muncul dalam kenyataan kita. Setelah beberapa hari, tidak butuh waktu lama, hal-hal kecil dan duniawi ini menjadi kenyataan, memaksa Ras untuk lebih fokus pada daftar keinginan harian kami. Karena sekarang mengakui bahwa apapun yang ada di daftar itu penting, karena itu item yang terdaftar menjadi kenyataan. Saya lebih suka nama panggilan yang lebih mudah untuk sistem pengaktifan retikuler atau sistem modulator kontrol ekstratalamus ketika saya perlu dengan cepat mengingatkan diri sendiri bagaimana kembali ke aliran saya. Saya menyebutnya sistem ekstrakom saya karena kedengarannya seperti komunikasi ekstra, yang persis seperti yang kita lakukan ketika kita secara aktif melibatkan bagian luar biasa dari otak kita, memberinya komunikasi ekstra sehingga ia tahu apa yang kita inginkan. Saya percaya ada beberapa jembatan spiritual yang benar-benar ajaib dapat ditemukan antara ilmu sistem otak kita dan pemahaman kita tentang sifat realitas dari perspektif spiritual. Jika Anda tertarik, Ras adalah salah satu area utama. Studi saya akan merekomendasikan meneliti, tapi mari kembali menyelesaikan daftar keinginan harian Anda. Ini benar-benar semudah menambahkan beberapa niat sederhana ke daftar keinginan Anda. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya atau bahkan membuatnya tentang janji temu gigi Anda yang akan datang atau apel yang selalu Anda beli di toko bahan makanan. Daftar Anda mungkin sebagai berikut. Aku berniat hari ini menjadi hari yang indah. Saya berniat untuk tidur tepat waktu pada pukul 9 malam ini. Saya berniat untuk minum 4 botol air hari ini. Jelas, jika Anda berniat untuk minum 4 botol hari ini dan Anda memasukkannya ke dalam daftar keinginan Anda sebagai sebuah niat, kemungkinan besar Anda akan melakukan tindakan itu karena beberapa alasan. Kami tahu itu benar karena sistem ekstrakom ajaib kami. Ini juga mendorong Anda untuk mulai membuat tindakan sederhana yang mengarah pada hasil besar. Jika salah satu niat besar dalam daftar keinginan Anda adalah dengan mudah mencapai dan mempertahankan berat badan tujuan Anda, maka niat untuk minum lebih banyak air dan mendapatkan jadwal tidur yang teratur adalah keinginan tambahan yang bagus. Niat ini bukan dicapai dan juga membantu Anda tetap termotivasi. Sekarang, untuk memperjelas, ini bukan daftar tindakan, kita akan membicarakannya nanti. Ini adalah bagian dari daftar keinginan Anda. Anda dapat menuliskan keinginan ini sebagai, saya berniat untuk tetap terhidrasi sepanjang hari dan malam saya, dan mencapai hasil yang sama. Daftar keinginan, bukan daftar tugas. Anda harus bermain-main dan menemukan kata-kata yang sesuai dengan Anda. Melemparkan beberapa hal ke daftar keinginan Anda yang Anda yakini mungkin adalah peretasan yang sangat menyenangkan. Dalam beberapa hari setelah mengubah daftar keinginan harian saya dari keinginan menjadi niat, saya dikejutkan dengan gagasan untuk menindaklanjutinya di halaman berikutnya dengan daftar keyakinan. Atau lebih baik lagi, daftar pengetahuan. Ini benar-benar sangat sederhana. Setiap hari, setelah Anda menuliskan daftar keinginan Anda, bukalah halaman baru berikutnya yang bersih di buku catatan Anda atau halaman komputer dan lain-lain, dan tulis daftar keyakinan atau daftar pengetahuan di bagian atas dengan tanggal hari itu. Kemudian pilih antara 3 dari 5 keinginan Anda dari daftar keinginan harian Anda dan tulis atau ketik di halaman. Disinilah keajaiban benar-benar mulai memasak.
Anda akan memilih beberapa keinginan teratas yang paling dapat dipercaya bagi Anda. Misalnya, jika Anda telah menulis, saya berniat untuk makan malam dengan mertua minggu depan untuk menjadi menyenangkan dan tenang, maka Anda akan memeriksa keinginan itu. Bahkan jika hubungan Anda dengan mertua Anda sempat goyah di masa lalu, apakah mungkin Anda bisa makan enak bersama mereka minggu depan? Rasakan di sekitar perut Anda. Jika terasa menjijikan, saya tidak akan menambahkan ke daftar keyakinan Anda. Jika memang terasa mungkin, tambahkan. Anda memiliki salah satu dari dua cara untuk menulisnya, dan keduanya akan terdengar sedikit lucu jika Anda mengatakannya dengan keras, karena itu bukan cara kita berbicara secara normal. Jika mau, Anda bisa menuliskannya dalam present tense atau past tense, asalkan terasa nyata. Namun, untuk alasan apapun, inilah yang saya temukan memberi daftar ini jus dan kekuatannya. Jadi, pada daftar keyakinan Anda akan menulis, mungkinkah kamu bisa makan enak dengan mereka minggu depan? Rasakan di sekitar perut Anda. Jika terasa menjijikkan, saya tidak akan menambahkan ke daftar keyakinan Anda. Jika memang terasa mungkin, tambahkan. Anda memiliki salah satu dari dua cara untuk menulisnya, dan keduanya akan terdengar sedikit lucu jika Anda mengatakannya dengan keras, karena itu bukan cara kita berbicara secara normal. Jika mau, Anda bisa menuliskannya dalam present tense, past tense, asalkan terasa nyata. Namun dalam contoh saya di bawah ini, Anda akan melihat tertulis apa yang disebut twist present tense, karena ini semacam hibrida dari present dan past tense. Untuk alasan apapun, inilah yang saya temukan memberi daftar ini jus dan kekuatannya. Jadi, pada daftar keyakinan Anda akan menulis, mungkin kamu bisa makan enak dengan mereka minggu depan. Rasakan di sekitar perut Anda. Jika terasa menjijikkan, saya tidak akan menambahkan ke daftar keyakinan Anda. Jika memang terasa mungkin, tambahkan. Anda akan memiliki salah satu dari dua cara untuk menulisnya, dan keduanya akan terdengar sedikit lucu jika Anda mengatakannya dengan keras. Lanjut, Anda bisa menuliskan present tense atau past tense asalkan terasa nyata. Namun dalam contoh bawah ini dalam contoh saya di bawah ini Anda akan melihat tertulis apa yang saya sebut twisted present tense. Saya percaya bahwa makan malam minggu depan dengan mertua saya berjalan lancar dan menyenangkan. Atau saya tahu bahwa makan malam dengan mertua saya berjalan lancar dan sangat menyenangkan. Saat Anda memahami ini dan saat Anda mulai menulis lebih banyak dan lebih banyak lagi, daftar keyakinan Anda akan menjadi jauh lebih menyenangkan. Ini akan berkembang untuk memasukkan hal-hal yang dulu mungkin tidak pernah Anda pikirkan. Jika menerbitkan buku adalah impian Anda, setelah beberapa minggu menulis naskah, Anda dapat menulis sesuatu seperti berikut di daftar keyakinan Anda. Saya tahu bahwa buku saya diterbitkan, atau saya tahu bahwa editor menyukai buku saya dan saya ditawari banyak buku. Beberapa orang mungkin mengacaukan daftar keyakinan dengan afirmasi, dan itu bisa dimengerti. Tetapi kunci daftar keyakinan adalah Anda harus percaya bahwa apa yang Anda tulis tidak hanya mungkin tetapi juga sangat mungkin jika tidak mutlak. Juga kuncinya di sini adalah daftar keyakinan Anda berubah setiap hari. Itu tidak berarti bahwa Anda tidak akan memiliki beberapa keyakinan yang menempati daftar harian Anda selama berhari-hari atau berminggu-minggu, tetapi daftar Anda adalah harian. Daftar afirmasi sudah diperbaiki. Afirmasi memiliki cara yang lucu untuk menjadi berulang dan membatasi. Mereka juga dapat memaksa kita ke area yang tidak nyaman, di mana kita mulai berfokus pada hal yang tidak kita inginkan, yang merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan.
Daftar keyakinan bertindak sebagai kunci ajaib untuk membuka tindakan terinspirasi Anda, yang membantu menggerakkan Anda untuk menerima semua hal yang Anda inginkan dalam diri Anda. Kehidupan. Jadi, secara ringkas, dalam hal scripting ada 2 langkah awal yang akan Anda lakukan setiap hari. 1. Daftar keinginan harian Anda, dan 2. Daftar keyakinan atau pengetahuan harian Anda. Mengerti? Bagus. Mari kita lanjutkan ke langkah kedua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bagian 3-nya. Nanti kita akan ketemu di bagian 4, langkah kedua, tulis skrip harian Anda. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.